Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Gita Yahya dari kelas 5 Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep dari mata kuliah Konsep Dasar IPS. Materi pertama yaitu konsep-konsep dasar ilmu sosial. Ilmu sosial menurut para ahli, menurut Lewis, ilmu sosial sebagai cabang ilmu yang bertujuan untuk mencapai, menetapkan dan menghasilkan interaksi dalam kehidupan sehari-hari yang dihasilkan oleh warga negara ataupun pemerintah. Selanjutnya materi kedua yaitu konsep dasar cabang ilmu sosial. Konsep dasar sejarah. Sejarah dapat disebut sebagai salah satu cabang ilmu sosial. Sejarah selalu ada kaitannya dengan masa lalu. Sejarah adalah studi tentang cara penduduk kelompok manusia memperoleh dan mengorganisir kepentingan di masa lampau. Manfaat dan tujuan mempelajari sejarah. Yang pertama, nilai intrinsik. Ada 3 manfaat sejarah intrinsik, yaitu sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, sejarah sebagai penyataan pendapat. Dan nilai ekstrinsik, ada 2 manfaat sejarah ekstrinsik, yaitu kegunaan inspiratif. Adalah sejarah berguna untuk memberikan inspirasi atau pemikiran. Kegunaan rekreatif adalah situs-situs sejarah dan prasejarah. Kemudian di sini ada konsep dasar geografi. Geografi berasal dari kata geografika. Kata geo berarti bumi dan grafian yang berarti tulisan, lukisan atau pencitraan. Dengan demikian, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang melukiskan dan mencitrakan tentang bumi beserta kehidupan yang ada di atasnya. Tujuan dan manfaat mempelajari geografi. Sebagai keterampilan, geografi bertujuan mengembangkan keterampilan mengumpulkan, mencatat data dan informasi yang berkaitan dengan aspek. Selanjutnya materi 3 yaitu konsep dasar politik dan pemerintahan. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari gejala yang teratur dalam kehidupan masyarakat dengan pemusatan perhatian pada perjuangan manusia mencari atau mempertahankan kekuasaan guna mencapai apa yang diinginkan. Pemerintah adalah alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara, di antaranya kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, dan kesejahteraan pendidikan. Kemudian pengertian pemerintah. Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan sebagai alat perlengkapan negara yang meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ruang lingkup dan tujuan politik. Teori politik yakni sejarah, perkembangan, dan ide-ide politik. Lembaga politik meliputi undang-undang dasar, pemerintah pusat, nasional, pemerintah daerah atau lokal. Hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dunia, administrasi, dan hukum internasional. Konsep dasar ilmu politik. Kemudian konsep dasar ilmu politik dan pemerintahan ada negara, kekuasaan, pengambilan kekuasaan, kebijaksanaan, dan pembagian tugas. Selanjutnya materi keempat yaitu konsep dasar antropologi dan konsep dasar psikologi. Pengertian antropologi menurut para ahli. Menurut David Hunter, antropologi adalah ilmu yang lahir dari ketidaktahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Hubungan antropologi dan ilmu sosial. Antropologi dan sosiologi, antropologi, sosiologi dan psikologi, antropologi dan ilmu sejarah, antropologi dan ilmu geografi, antropologi dan ilmu ekonomi, dan antropologi dan ilmu politik. Kemudian pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche dan logos. Psyche berarti jiwa dan roh, sedangkan logos berarti ilmu, pengetahuan atau studi. Jadi pengertian psikologi secara harfiah adalah ilmu tentang jiwa. Macam-macam aliran psikologi.
Yang pertama aliran filosofi dalam ilmu jiwa. Kemudian aliran biologisme dalam jiwa, aliran behaviorisme, aliran sosiologisme, aliran individualisme, jiwa dalam, dan aliran personalisme. Selanjutnya materi 5 yaitu struktur ilmu-ilmu sosial. Di sini ada antropologi. Antropologi yang mengungkapkan bagaimana kemampuan manusia menciptakan hasil-hasil kebudayaan dengan perkembangan dari keadaan yang sederhana kepada keadaan yang makin maju. Kemudian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang bagaimana langkahnya sumber-sumber dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Geografi. Para ahli geografi mempelajari kepermukaan bumi dan bagaimana manusia mempengaruhi serta dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Geografi dibagi ke dalam 2 spesialisasi pokok, yakni geografi fisik dan geografi budaya. Sejarah. Sejarah adalah studi tentang kehidupan manusia di masa lampau. Di sini ada politik. Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Kemudian psikologi. Ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mental manusia. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih mendalam tentang mental, pikiran, dan perilaku manusia. Dan sosiologi. Kemudian sosiologi. Ilmu sosiologi adalah ilmu yang pengetahuan mengeksplorasi struktur masyarakat itu sendiri dan untuk mengetahui hubungan antara manusia dalam kehidupan masyarakat, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Selanjutnya materi ke-6 yaitu individu, keluarga, dan masyarakat. Pengertian individu. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Keluarga. Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan, tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh kepala keluarga. Kemudian pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Masyarakat terbagi menjadi 2 golongan. Ke-6 yaitu individu, keluarga, dan masyarakat. Pengertian individu. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Kemudian pengertian keluarga. Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan, tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh kepala keluarga. Kemudian pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi antara ini. Materi ke-7 yaitu kemajemukan agama, ras, dan etnis. Secara horizontal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan etnik dan rasa tahu asal-usul keturunan, bahasa daerah, adat istiadat dan perilaku, agama, pakaian, makanan, dan budaya. Secara vertikal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan yang pertama penghasilan, ekonomi, pemukiman, pekerjaan, kedudukan sosial politik. Kemudian di sini ada faktor penyebab kemajemukan masyarakat di Indonesia. Yang pertama, keadaan geografis wilayah Indonesia. Letak kepulauan Indonesia di antara 2 benua dan 2 samudra. Pembangunan dan iklim dan tingkat kesuburan tanah yang berlainan di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian pengertian kemajemukan agama, kemajemukan ras, kemajemukan etnik. Pengertian kemajemukan agama, ras, pengertian kemajemukan agama, ras, dan etnik. Kemajemukan agama akan mengantarkan setiap orang memiliki keyakinan untuk hidup bersama.
karena ia tidak hidup sendirian, melainkan berdampingan dengan penganut agama lain. Kemajemukan ras, gagasan tentang perbedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit atau bentuk wajah. Kemudian yang terakhir, kemajemukan etnik atau suku bangsa merupakan kelompok sosial atau kesatuan hidup yang memiliki sistem interaksi. Sekian pemaparan dari saya terkait dengan peta konsep mata kuliah konsep dasar IPS. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.